Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di bagian akhir untuk pengenalan penggunaan EDUGI dalam penghitungan reliability analysis untuk OC menggunakan generalizability theory. Nah, ini adalah bagian yang paling unik dan seringkali ketika saya mengisi workshop untuk penggunaan G-theory menggunakan EDUGI mendapat pertanyaan yang luar biasa banyaknya. Saya memberi warning sedikit begitu ya. Di beberapa jurnal dan di buku yang dibuat oleh Profesor John Cardinet mengatakan bahwa interpretasi hasil G-theory ini sedikit berbeda dengan ANOVA misalnya. Di ANOVA jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 pasti kita mengatakan bahwa itu signifikan. Bagaimana dengan di EDUGI atau di generalizability theory? Tidak bisa seperti itu. Ketika kita membaca hasil analisisnya, tabel G-theory-nya, G-analysis maksud saya, kita harus memahami konteks ujiannya, kemudian kita melihat angkanya dan kita menginterpretasikan. Jadi tidak ada penjelasan yang secara langsung bisa, oh ini pasti pengaruhnya seperti ini, tidak bisa. Sehingga nanti dari ujian ke ujian, dari data ke data, analisanya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ujian itu sendiri. Sehingga semakin banyak Anda menganalisa menggunakan EDUGI, semakin pula Anda akan terbiasa dan familiar dengan interpretasi data itu. Mari kita lihat hasil penghitungan sebelumnya yang ada di part running EDUGI. Mari kita langsung menuju G-study table dengan desain SLO. Oke. Kita tahu bahwa hasil reliability-nya adalah 0,77. Artinya ada 23% error. Pertanyaannya, antara lokasi, student, dan station, mana yang memberikan kontribusi error paling besar? Mari kita lihat. Kita akan melihat di sini ya. Jangan perhatikan ini. Di sini yang dibaca langsung adalah ini. Kita melihat bahwa O adalah station. O ini station tidak memberikan kontribusi error. 0, kosong. Sehingga kita bisa tahu bahwa station di OC ini didesain dengan bagus. Soal didesain dengan bagus. Sirkuit satu dengan sirkuit lain stabil, desainnya sama persis, sehingga kita bisa mengatakan bahwa stationnya tidak ada masalah. Maka kita lihat bagaimanakah dengan station di lokasi. Ingat tadi bahwa di sirkuit C itu ternyata ada nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sirkuit A dan B. Anda perlu curiga dong, kenapa nilai di sirkuit C sedikit lebih murah dalam tanda petik dibandingkan sirkuit A dan B. Jika asumsinya mahasiswa yang masuk sirkuit A, B, dan C itu secara random, maka Anda harus paham bahwa kira-kira nilainya juga tidak akan berbeda jauh dong. Tapi ternyata terlihat tinggi di sirkuit B. Sirkuit C. Di sini terlihat
bahwa station di lokasi itu kontribusinya 18%. Saya bisa mengatakan bahwa seperti yang terlihat di sini, station desainnya tidak memberikan error. Sehingga sebetulnya desain dan setting station di setiap sirkuit itu sudah bagus. Tapi ternyata yang bermasalah adalah di sini. Lihat. Ada 81% atau gampangnya 82% kontribusi error pada student ketika student itu masuk di station di lokasi tertentu. Oke. Ada interaksi antara student ketika masuk station di lokasi tertentu atau di sirkuit tertentu. Maka balik lagi. Jika kita melihat tadi contohnya ini ya, station 1 nilainya sekian, station 1 di sirkuit B nilainya sekian, station 1 di sirkuit C nilainya sekian, maka ini hasilnya konsisten dengan hasil error yang di sini kan? Saya bisa menyimpulkan bahwa station desainnya sudah bagus, tidak ada error, di sini terlihat. Namun ketika station di lokasi tertentu tersebut dimasuki student, terjadi error. Kemungkinannya apa? My best guess, tebakan saya adalah ada error pada raters atau examiners atau standardized patientnya. Di sini biasanya yang terjadi adalah tebakan saya bahwa examinernya di sirkuit C itu menilai dengan lebih murah dibanding sirkuit A dan B. Mari kita coba mencari lagi data di sini ya. Misalnya sirkuit 7 ini 49, ini 53. Kemudian ini 55. Lebih tinggi kan? Jadi di sini di sirkuit C ada tendensi bahwa examinernya atau raternya itu menilai dengan lebih mudah, memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding A dan B, sirkuit A dan B. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak adil bagi mahasiswa karena seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, jika pada sebuah ujian Anda menemui seperti ini, maka bagaimana hasilnya? Well, kalau 0,77 itu boleh dikatakan bahwa reliability pada ujian ini sudah cukup baik. Apalagi ini untuk ujian internal begitu ya. Namun ujian ini akan dirasa kurang kuat jika ini sudah menentukan nasib mahasiswa misalnya untuk exit exam. Karena apa? Terjadi ketidakadilan gampangannya pada sirkuit C. Karena yang kebetulan mendapat sirkuit C nilainya lebih tinggi. Terlihat dari error di sini. Sesuai dengan rata-rata yang terlihat di sirkuit A, B, dan C. Nah, untuk ujian tiap semester misalnya di OSCE, maka di sini kita bisa melihat bahwa perbaikan apa yang bisa kita lakukan untuk ujian berikutnya. Kita perlu membuat standarisasi dari penilai atau rater agar mereka punya persepsi yang sama ketika menilai mahasiswa. Sehingga mahasiswa mempunyai fairness, rasa keadilan ketika
dia secara random ditempatkan di sirkuit A, B, maupun C. Apa keuntungannya dengan melakukan reliability analysis ini? Kita mengerti seberapa reliable ujian tersebut dan kita bisa tahu di mana tepatnya error itu berada. Sehingga perbaikan untuk ujian ke depan itu bisa lebih mudah karena kita tahu persis, oh yang error di sini adalah persepsi memberi nilai si rater terhadap mahasiswa. Sehingga tidak perlu menebak-nebak lagi dong gitu. Nah, disinilah efisiensinya salah satunya jika menggunakan G-theory. Demikian dari saya, ini sekedar pengantar penggunaan reliability analysis menggunakan EduG. Semoga di lain waktu saya dapat menunjukkan dengan contoh yang lain lagi, dengan penjelasan yang jauh lebih detail untuk kasus lain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.